Jadi ada doa yang sesuai permintaan Allah kabulkan, ada doa yang kita minta A, Allah nggak kasih, tapi dibiarkan menjadi tabungan di akhirat. Yang ketiga, ya, wa imma an yasrifa anhu binasu'i mitlaha. Ya. Atau bentuk kabulnya doa kepada seseorang adalah Allah hindarkan pada orang itu bahaya yang ditimbulkan kalau orang lain mengalami kejadian yang serupa. Misalnya gini, ini bentuk doa yang dikabulkan adalah kayak orang kita naik motor jatuh, udah jatuh aja, lima lecet, kita alhamdulillah bisa teruskan perjalanan. Ada orang naik motor jatuh, sudah jatuh ada mobil lewat, lalu kemudian orang itu jadi celaka dan mungkin jadi kecelakaan mati. Misalnya, nah itu adalah juga bentuk doa yang Allah kabulkan. Jadi selama doa kita bisa tidak membutuhkan silaturahim, pasti Allah kabulkan doa. Dikabulkan sesuai yang kita minta, itu pun pengertian sesuai yang kita minta ada tiga pengertiannya. Satu, seperti yang kita minta persis. Yang kedua, diberikan oleh Allah yang diminta. Dia minta satu dapat dua, dia minta dua dapat tiga. Itu yang kedua. Yang ketiga, diberikan oleh Allah tidak segera, ditunda. Dia mintanya tahun ini, tahun depan. Dia mintanya bulan ini, dapat bulan depan. Itu bisa terjadi. Itu kalau dikabulkan yang pertama. Yang kedua tadi adalah Allah jadikan itu tabungan di akhirat. Ya, karena apa yang baik menurut orang yang berdoa, dia minta sesuatu, belum tentu bagi Allah itu baik buat dia akibatnya. Karena itu nggak dikasih. Kalau dikasih akan berakibat nggak baik buat dia. Dan yang ketiga, bentuk doa dikabulkan adalah Allah hindarkan dia dari bahaya yang lebih ketika dia mendapatkan satu musibah. Jadi bahaya buat dia nggak lebih bahaya daripada kalau dia nggak berdoa mungkin dia sudah jatuh-jatuh apa itu begitu. Tapi karena dia banyak berdoa, doanya belum Allah kabulkan. Nah buat dia bentuknya adalah dia jatuh, ya udah itu aja. Misalnya rumahnya kebakaran, ya sudah satu kamar aja yang kebakaran. Kalau orang lain kebakaran, seisi rumah semuanya habis. Dia masih terlindungi, sertifikatnya aman, ininya aman, semuanya aman. Jadi Allah hindarkan dari bahaya yang lebih besar. Itu gitu. Jadi nggak ada doa orang Muslim yang doanya tidak didasari dengan dosa, tidak didasari dengan putus silaturahim, kecuali doanya pasti Allah kabulkan. Nah, pengertian doa yang itu, ini saya ada catatan juga. Kalau mau dicatat boleh. Pertama, ini adab dalam berdoa. Bolehlah berdoa dengan memuji Allah. Jadi kalau kita berdoa, memuji Allah, Alhamdulillah, dan salawat kepada Nabi. Jadi doa diawali dengan memuji Allah dan salawat kepada Nabi. Yang kedua, ada berdoa itu adalah berdoalah menghadap kiblat. Sunnahnya menghadap kiblat. Jangan kita banyak orang kayak di Jabal Rahmah itu berdoa menghadap ke Jabal Rahmah, padahal di belakangnya Ka'bah kan itu. Jadi membelakangi Ka'bah menghadap Jabal Rahmah itu keliru. Jadi berdoa harus menghadap ke arah Ka'bah. Yang ketiga, berdoa tidak tergesa-gesa. Jangan buru-buru. Berdoa itu yang tenang, ucapkanlah ucapan yang tadi tenang ya, tidak terburu-buru ya. Karena Allah pasti kabulkan dalam bentuk tiga hal tadi ya. Kemudian yang keempat, berdoa dengan berprasangka baik dan yakin akan dikabulkan oleh Allah. Jangan berdoa merasa kayaknya nggak mungkin lah saya doa gini diterima nih. Itu nggak boleh. Doalah sesuatu yang kita yakini itu akan dikabulkan oleh Allah. Berprasangka baik. Yang kelima, berdoa seperti doa Nabi Zakaria tadi. Dengan suara lirih dan merendahkan diri. Di doa itu suaranya pelan, jangan teriak, jangan keras-keras. Apalagi pengen ketahuan orang. Wah ini dia berdoa kayak kita doa di depan Ka'bah itu banyak orang suara teriak-teriak supaya dilihat sama orang. Ah, itu Ustadz doanya surah katanya bagus tuh. Jadi supaya itu tidak. Dia doa dia sendiri. Kalau perlu dia kayak berbisik dengan Tuhan. Itu kalau pengen kita doanya dikabulkan.
Karena disuruh ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Dan penuh kerendahan diri dan dengan suara yang lembut, suara yang lirih. Ya. Yang keenam terakhir ya, berdoa dengan memperhatikan waktu dan tempat mustajab. Seperti Nabi Zakaria, dia perhatikan itu. Karena tempat itu tempat mustajab, tempat mihrabnya Maryam, di tempat itu dia berdoa. Nah kalau kita tahu tempat mustajab ada di Multazam, ada di Raudhah, misalnya, ada di Hijr Ismail, ada di masjid kalau sekarang ini, ya di masjid, tempat-tempat ibadah, maka disitulah kita berdoa. Atau kalau bagi perempuan, kaum wanita, itu di tempat sholatnya. Sebaik-baik tempat sholat kaum perempuan itu kan di rumah. Sebaik-baik sholat di rumah itu adalah di kamarnya. Sebaik-baik sholat di kamarnya adalah tempat yang dikhususkan bagi dia untuk sholat. Jadi kalau kita perempuan kan nggak sholat di masjid, dia menghususkan tempatnya di pojok mana gitu, itu tempat dia sholat. Nah tempat itulah tempat mustajab doa bagi kaum perempuan. Kalau kita laki-laki tempatnya di masjid.